Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi nih sama Bu Mary. Nah, insya Allah kali ini kita akan belajar PKN tentang bermusyawarah. Nanti tapi bermusyawarahnya, nah gimana kisahnya Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Oke, sebelumnya kita mulai dulu yuk pembelajaran hari ini dengan baca doa sebelum belajar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman, kisahnya kali ini Bu Mary akan berkisah tentang kisahnya perang Khandaq. Nah, di mana di situ Rasulullah dan para sahabatnya mereka itu bermusyawarah. Nah, gimana kisahnya? Nah, oke teman-teman, kali ini Bu Mary akan cerita tentang perang Khandaq. Nah, perang Khandaq ini salah satu perang yang terkenal di dunia Islam. Nah, teman-teman, di sini juga para kaum muslimin itu mempunyai strategi yang unik. Nah, bagaimana kisahnya? Oke, tetap tonton terus ya. Nah, perang Khandaq ini bermuncul itu setelah peristiwa setahun perang Uhud, atau tepatnya di tahun ke-5 Hijriah. Nah, di sini teman-teman, kaum Quraisy itu berkumpul nih untuk menghancurkan kaum muslimin di daerah Madinah. Nah, teman-teman, di sini itu kaum Quraisy itu berkomplotan nih dengan banyak banget orang-orang yang membenci dengan Islam nih. Salah satunya ada Bani Su'alim, terus ada Kinanah, ada penduduk Tihamah, dan Al-Habasyi. Nah, mereka itu menggelar pertemuan. Nah, di mana? Menggelar pertemuannya di Maru Zahron. Nah, sekitar 40 km dari Mekah, untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap kaum muslimin di Madinah. Nah, bahkan teman-teman, rencana jahat ini terdengar nih sama umat Islam di Madinah. Terus Rasulullah tidak lama kemudian mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah, karena ini tuh rencana kaum Quraisy termasuk yang sangat besar. Nah, sampai mereka itu mempersiapkan untuk perang Khandaq ini 10.000 pasukan. Dan mereka itu mempunyai 1.500 unta. Mereka membawanya ya, 1.500 unta dan 300 ekor kuda. Wah, saking besarnya nih, Rasulullah langsung mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah untuk bagaimana nih strategi apa aja yang harus dilakukan untuk menghadapi orang-orang kaum Quraisy tersebut. Nah, sedangkan kaum muslimin itu hanya 3.000 personil, teman-teman. Nah, di sini Salman Al-Farisi, di sini nih berperannya Salman Al-Farisi. Beliau itu adalah sosok sahabat yang cerdas, teman-teman, cerdas dan teguh. Nah, beliau mempunyai ide nih mengangkat tangannya terlebih dahulu untuk para sahabat dan Rasulullah. Para sahabat dan Rasulullah, bagaimana kalau kita menggali sebuah parit di tengah kota Madinah? Nah, untuk menghubungkan antara kedua ujung Harroh Wakim dan Harroh Al-Wabroh. Nah, daerah ini adalah satu-satunya daerah yang terbuka oleh para pasukan musuh. Nah, teman-teman, ide tersebut itu Salman berikan kepada para sahabat dan pada Rasulullah. Nah, di sini juga di sisi lain, teman-teman, bagaikan benteng yang bangunannya yang saling berdekatan dan dipenuhi dengan pohon-pohon kurma dan dikelilingi oleh sebuah perkampungan. Nah, perkampungan kecil yang menyulitkan jalan unta dan pejalan kaki. Itulah ide dari Salman Al-Farisi. Nah, bahkan teman-teman, parit yang digali kaum muslimin itu terbentang di utara sampai di selatan kota Madinah. Nah, teman-teman tahu nggak nih ya, panjang parit yang dibuat oleh para kaum muslimin itu mencapai 5.000
544 meter. Nah, lebarnya itu sampai 462 meter. Nah, terus kedalamannya itu sampai 3234 meter. Masya Allah ya teman-teman, itu ide yang digagaskan oleh Salman Al-Farisi kepada para sahabat dan Rasulullah. Nah teman-teman, ada yang tahu panjang parit itu mencapai sampai 5.000 hasta. Masya Allah ya teman-teman, bayangkan dong 5.000 hasta. Nah terus lebarnya 9 hasta. Nah jadi setiap 10 orang mendapat jatah menggali sekitar 40 hasta. Nah itu ide yang diberikan oleh Salman Al-Farisi ketika perang Khandaq untuk melawan kaum Quraisy dan para komplotannya. Nah teman-teman, atas idenya Salman Al-Farisi, setelah bermusyawarah dengan para sahabat dan Rasulullah, akhirnya idenya tersebut diterima nih oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah setelah itu mulailah proses untuk menggali sebuah parit. Nah di situ Rasulullah membagi sebuah tim. Nah tim yang bagaimana? Kaum Muhajirin bertanggung jawab untuk menggali dari sekitar benteng Rachid di sebelah timur sampai benteng Jubab. Nah sedangkan kaum Ansor menggali mulai dari benteng Jubab sampai Gunung Ubaid di sebelah timur. Nah teman-teman, hasil dari gotong royong tersebut, Rasulullah dan para sahabatnya berhasil nih menggali parit sampai 9 sampai 10 hari. Bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan selesainya itu sampai 6 hari. Itu hasil dari gotong royongnya para sahabat dan Rasulullah untuk memerangi para kaum Quraisy di perang Khandaq ini. Dan teman-teman tahu, ketika para sahabat dan Rasulullah menggali parit tersebut, kota Madinah ini sedang dilanda dingin, musim dingin. Nah bahkan di situ para sahabat kelaparan, tapi disitulah kekuatan Allah memberikan mereka kekuatan untuk mengalahkan kaum Quraisy. Nah teman-teman, ini nih hikmah yang bisa kita ambil dalam bermusyawarah dalam Islam. Nah teman-teman tahu nggak, Rasulullah itu padahal utusannya Allah. Nah beliau itu bisa aja ngambil keputusan, ya udah namanya utusan Allah gitu ya, bisa aja gitu dengan sendirinya gitu mengambil keputusan. Tapi teman-teman, Rasulullah itu mengajarkannya tidak seperti itu. Nah Rasulullah sangat menerima pendapat para sahabatnya gitu. Bahkan argumen-argumen para sahabatnya Rasulullah mendengarkannya dengan baik gitu. Bahkan pendapat-pendapatnya para sahabat, pendapat kaum muslimin gitu, Rasulullah selalu menerima pendapatnya para sahabat. Itu ya bijaknya seorang Rasulnya Allah atau utusannya Allah. Nah bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah orang yang banyak bermusyawarah. Nah orang tersebut adalah Rasulullah, karena setiap keputusan selalu diambil secara bersama-sama, secara berjamaah. Jadi hasil keputusannya bukan dari hasil satu atau dua orang, tapi hasil dari banyakan. Itulah manfaat dalam bermusyawarah. Nah teman-teman, kali ini Bu Mary akan menjelaskan tentang 5 nilai penting nih bermusyawarah dalam Islam. Oke, yang pertama itu bersikap lemah lembut. Jadi semua nih peserta musyawarah harus bersikap lemah lembut, baik dalam sikap maupun ucapan. Nah kenapa? Untuk menghindari sikap emosional dan tidak berkata kasar. Nah yang kedua ini yaitu mudah memberi maaf. Kenapa harus mudah memberi maaf? Karena musyawarah itu tidak akan berjalan dengan baik kalau misalnya pesertanya itu masih dengan penuh kemarahan. Nah yang ketiga itu hubungan yang kuat dengan Allah melalui dengan permohonan ampun teman-teman. Nah dalam bermusyawarah mungkin aja kita ada kesalahan, baik yang disadari maupun tidak.
Makanya Rasulullah selalu mengajarkan doa kafaratul majelis, yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat. Nah, itu hadisnya ya teman-teman. Nah, yang keempat, membulatkan tekad. Nah, sudah semestinya nih, jadi peserta musyawarah itu harus membulatkan tekad. Kenapa? Karena keputusan yang disepakati bersama itu bukan saling ingin menang sendiri tanpa adanya keputusan. Dan jika keputusan harus diputuskan melalui voting, maka peserta musyawarah hendaknya harus menerima dengan ikhlas dan lapang dada. Yang kelima, bertawakal kepada Allah. Nah, setelah bermusyawarah, semestinya keputusan yang sudah diambil secara bersama, hasilnya semuanya kita serahkan sama Allah. Karena dialah yang menentukan segala sesuatu yang akan terjadi. Alhamdulillah, sudah selesai pelajaran PKN hari ini. Yuk, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair ya teman-teman level 5. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman pelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap bahagia. Sekian dari Bu Mary. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.